Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irina Wahyu Widiawati dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning. Pengertian metode pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Menurut Asmui, Discovery Learning dapat diartikan sebagai metode pengembangan cara belajar siswa aktif dengan mencari dan menganalisis sendiri. Maka hasil yang didapatkan akan terus diingat dan tidak mudah dilupakan siswa. Sintaks atau langkah-langkah. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification atau pembuktian. Dan yang terakhir adalah generalization atau kesimpulan. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut kekurangan dan kelebihan dari metode pembelajaran Discovery Learning. Kelebihan dari metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, dapat membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, dapat mendorong siswa berpikir secara intuisi dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang terakhir, berpusat pada siswa dan guru yang berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Kelemahan metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, metode ini dapat menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang terakhir, pengajaran Discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Contoh penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada evaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran dalam mata pelajaran karakteristik administrasi perkantoran. Yang pertama, guru menentukan tujuan pembelajaran, identifikasi karakteristik peserta didik, kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Kedua, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Yang ketiga, guru mengidentifikasi sumber belajar dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang keempat, guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Yang kelima, guru membimbing peserta didik dalam kegiatan mengolah data
dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Yang keenam, guru membimbing peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil. Yang ketujuh, guru membimbing peserta didik merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang melihat video ini. Terima kasih.